Ini kelihatan? Terlihat Ibu. Terlihat, oke ya. Jadi Kelihatan, semuanya Bu. harus punya ini ya. Silakan cari di internet, udah tahun 87 udah bebas ngambilnya ya. Saya kira semuanya harus sudah punya ini ya. Kenapa? Karena dasarnya adalah dari sini. Ini metode yang paling mudah. Kalau Anda bisa mengerti yang metode analisa komponen ini, tidak ada masalah Anda membaca revisi-revisinya. Artinya gini, mau dengan MDP 2017, Anda bisa melihat nanti, oh ini loh yang berubah gitu. Mau pakai yang 2013 juga demikian gitu ya. Karena tadi perubahan itu biasanya karena yang lewat semakin besar, semakin panjang gitu ya, secara dimensi, maka beratnya juga akan semakin besar ya, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, kita belajar dari dasarnya dulu ya. Jadi habis itu nanti Anda TA mau membandingkan perkerasan lentur analisa komponen dengan MDP 2017 silakan saja ya, atau dengan yang 2013 juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi dasarnya ini dimengerti dulu. Oke ya. Masih ada yang masuk? Saya kira tidak ada yang masuk lagi ya, supaya saya bisa langsung menjelaskan. Oke. Baik, kurang besar nggak ini? Kelihatan nggak? Ya, jadi saya kira semuanya sudah harus punya ini, ya. Nah, sekarang kita ke modul dulu ya. Oke, kelihatan ya, udah keluar ya? Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Oke. Sudah keluar dalam bentuk share screen? Sudah Ibu. Sudah oke Sudah ya? Ibu. Oke. Isi dari apa namanya? Ini tadi apa namanya? SKBI itu tadi yang 87 itu sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Kemarin Anda sudah diminta untuk membuat ini ya sama Pak Gilang ya. Jadi untuk Bina Marga itu prosesnya seperti ini. Ada dua proses di dalamnya. Yang satu, apabila Anda merencanakan konstruksi langsung yang sebelah kiri, atau Anda merencanakan dengan konstruksi bertahap. Ya, nah kapan konstruksi langsung, kapan konstruksi bertahap, bisa ditinjau dari beberapa hal. Apabila Anda misalnya punya tanah yang relatif stabil, gitu ya, relatif stabil, sehingga Anda bisa rencanakan langsung 10 tahun, tidak ada masalah. Maka Anda bisa pakai langsung konstruksi langsung, ya, dengan tebal yang Anda perkirakan sampai dengan LHR 10 tahun, N sama dengan 10, ya. Kemudian apabila Anda punya sebaliknya, maka Anda bisa memakai konstruksi bertahap. Ya. Konstruksi bertahap di sini. Entah itu 5 tahun ya, 5 atau misalnya Anda punya 5-10 misalnya untuk 15 tahun gitu ya. Jadi boleh bertahap seperti itu. Satu, masalah tanah. Kemudian apabila lalu lintasnya juga seperti itu ya. Anda memperkirakan bahwa perkembangannya ini bisa lebih cepat dari yang diperkirakan, misalnya seperti itu. Ya, karena potensinya besar untuk daerah itu berkembang apabila dibangun jalan. Maka Anda boleh pilihannya bertahap. Ya, itu. Kemudian lalu lintas, tanah, terakhir adalah duitnya. Ya, jika memang dananya bertahap, ya apa boleh buat. Maka konstruksinya juga bertahap. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah konstruksi langsung. Ya. Inputnya pada dasarnya sama, ya. Jadi Anda lihat di sini Anda harus punya apa? DDT, daya dukung tanah. Daya dukung tanahnya dari mana? Dari nilai CBR, ya. Dari nilai CBR.
Kemudian ada faktor regional, ya faktor Anda tahu bahwa musuhnya perkerasan itu adalah air ya. Sehingga di sini ada faktor intensitas curah hujan. Apakah lebih dari 900 atau kurang dari 900 mm. Kemudian kelandaian jalan. Kelandaian jalan Anda tahu dari geometrik, maka itu akan membantu sekali untuk air segera habis dari permukaan jalan. Kemudian persen kendaraan berat, ya. Jadi persen kendaraan berat juga diperhitungkan di sini. Apakah kurang dari 30% atau lebih dari 30%. Ya, jadi ini adalah faktor regional, faktor tanahnya, kemudian pasti ada faktor lalu lintasnya. Ya, faktor lalu lintas di sini. Berapa beban lalu lintasnya? Ya, kalau di geometrik Anda berbicara berapa jumlah kendaraannya dalam satu satuan mobil penumpang. Nanti di Rextran juga akan berbicara satuan mobil penumpang, tapi di perkerasan jalan Anda tetap berbicara dalam bentuk kendaraan. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah tekanan ganda terhadap konstruksi perkerasannya. Ya, jadi berapa tonasenya di situ per as ya. Jadi, nah itu adalah beban lalu lintas. LHR tahun sekarang, LHR tahun mendatang, gitu harus Anda perhitungkan. Kemudian konstruksi bertahap atau tidak dalam pentahapannya ini adalah keputusan tadi ya. Jadi ada beberapa pertimbangan di situ. Nah, kalau misalnya bertahap, maka Anda masuk kepada yang ini, tahap 1, tahap 2. Ya. Nah, apabila tidak, ya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Salam ya. Apa mas? Ya, dihubungi sendiri aja, masa aku lagi ngajar mas. Nah, ya. Ya kita lanjut ya, maaf ya. Ya, ini tadi diagram alirnya ya, diagram alirnya. Nah, kemudian kalau LHM-nya sudah ada, maka Anda mendapatkan yang dinamakan sebagai lintas ekivalen rencana, ya. Jadi LHR, LET, kemudian terakhir adalah LER. Lintas ekivalen rencana ininya lah yang akan masuk kepada gambar yang ada atau nomogram yang ada di dalam standar yang Anda acu, yaitu metode analisa komponen. Nah, kemudian Anda juga menentukan indeks permukaan, baik IP awal ataupun IP akhir. Ya, jadi IP awal ataupun IP akhir di sini. IP 0 itu untuk awal, IP akhir itu adalah IPT, IPT terminal ya. Jadi indeks permukaannya adalah ini. Di mana di sini IP 0 ini ditentukan oleh bahan apa yang Anda pakai. Ya. Jadi bahan apa yang Anda pakai di situ untuk sebagai bahan perkerasan, gitu ya. Nah, nanti ada tabel di situ. Kemudian IP akhir ini ditentukan oleh berapa besarnya nilai LER dan kelas jalan, ya, hierarki jalannya. Ya, di situ ada IPT, nanti Anda tentukan dari situ. Nah, sehingga Anda bisa menghitung dari ini, IP 0-nya, IPT-nya sudah dapat, Anda masuk kepada nomogram, maka Anda bisa menentukan yang dinamakan sebagai IPT. Ya. Nah, IPT sampai ITP ya. Jadi ITP yang hurufnya besar semua kayak gini ya. Jadi ITP Anda tentukan, maka Anda bisa dapatkan dengan meminimumkan ya pondasi kemarin ya, mungkin Pak Gilang sudah menyinggung, atau konsepnya dari
metode analisa komponen adalah memaksimumkan lapis permukaan. Jadi pondasinya dibuat minimum sesuai dengan tabel yang ada di SKBU tersebut. Ya, maka Anda dapatkan tebalnya. Kira-kira anggapannya seperti itu. Kemudian tadi kita berbicara kendaraan ya, lalu lintas ya. Ini boleh Anda pakai sebagai acuan ya. Kalau misalnya kita punya berat total maksimumnya 25 kira-kira bentuknya seperti ini. Maaf Ibu. Ya. Misi Ibu. PPT-nya nggak gerak Ibu. Masih di slide kedua. Oh, sebentar. Baru gerak Ibu. Nah, sudah Ibu. Soal saya berhenti slideshow-nya ini. Ya udah sini aja, nggak usah slideshow ya. Saya gedein aja ini. Ini cukup kelihatan atau kurang gede nggak? Ini? Sudah cukup terlihat Bu. Diperbesar lagi boleh Ibu? Maaf. Oke, ini? Kalau dari saya udah cukup, dari teman-teman gimana? Kelihatan nggak? Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke, baik Ibu. Kelihatan Bu. Oke, ya, jadi ini aja lah ya, biar geser di PPT-nya, biar nggak slideshow kalau slideshow-nya nggak jalan. Nah ini adalah pola ya, bisa Anda pakai ini untuk misalnya kita punya yang 9, dan 9 kira-kira di as depan, as belakang berapa? Oh 34, 66, berarti 34% kali 9, yang belakang 66% kali 9. Kok pecahan? Ya dibulatkan saja, ya nggak usah mempersulit diri. Nah, kalau mobil penumpang dia selalu 50%, 50%. Mobil penumpang biasanya berat total maksimumnya adalah 2 ton, maka 1 di depan, 1 di belakang. Ya, begitu juga nanti yang lain. Untuk yang seperti ini berarti dia as ganda, ya. Untuk yang D, S, ini ada keterangannya, ya. Roda tunggal pada ujung sumbu, ini adalah S, roda ganda pada ujung sumbu. Jadi kalau yang ini Anda lihat biasanya yang di depan itu 2 rodanya, yang di belakang berarti 4. Ya, karena double ya. 2 roda ganda pada ujung sumbu. Nah, yang seperti ini double ya. D berarti di sini berapa? As yang pertama, kedua, ketiga. Ini berapa roda? Berapa? Di kanan 8, di kiri 8 ya nggak? 16. Iya benar Ibu. Iya 16 Bu. 16. Oke. Nah, susunan tetap seperti ini ya. Kalau di metode analisa komponen, Anda nggak akan berbicara secara detail ini. Tapi kalau Anda lihat di yang selanjutnya ya, yang terbaru gitu, Anda akan berbicara lebih detail tentang ini ya, tentang susunan roda ini di dalam memperhitungkan lalu lintasnya. Ya, oke. Nanti bagaimana memakainya kita coba nanti. Terus ini mungkin ya, ini apa sih gitu ya. Ini adalah bagian atasnya kayaknya nggak kelihatan. Nah, kemarin Anda punya soal ya dari Pak Gilang ya. Ada tahun data, gitu ya. Ada awal awal jalan dipakai, ada akhir umur rencana gitu ya. Apapun kalimatnya di situ ya, Anda bisa coba memakai diagram ini. Ya, misalnya tahun data kemarin berapa? 2020. Ya kan? Oh, nggak salah itu ya, tahun datanya ya. Iya, data lalu lintas tahunnya itu 2020, Bu. 2020, oke. Survei tahun 2020. Di situ ada LHR-nya, sekian mobil penumpang, sekian truk, sekian dan sebagainya. Begitu kan ini kemarin? Nah, kemudian kayaknya di Pak Gilang kemarin nggak ada awal dibangunnya ya. Dia langsung awal dibuka kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ada awal dibangunnya, maka Anda harus menumbuhkan LHR ini ke LHR pada saat mulai dibangun. Ya, rumusnya apa kemarin? Ada faktor pertumbuhan ya. Seperti Anda menghitung pertumbuhan penduduk,
ya. 1 plus ya LHR ya. LHR tahun data dikalikan 1 plus I pangkat N. Ini menjadi LHR pada awal tahun pembangunan. Ya enggak? Oh, jadi kita mencari nilai, berarti kita mencari LHR pada tahun datanya dulu, baru pindah ke awal pembangunan gitu, Ibu? LHR tahun datanya kan sudah ada, Mas. Oh, yang 2020 ya, Bu ya? Ya, ini 2020. Ya. Oke. Saya lihat punya Pak Gilang kemarin tidak ada awal pembangunannya, dia langsung awal dibuka. Kalau misalnya ada awal pembangunannya, maka LHR yang kedua yang harus Anda cari adalah ini. Ya, ini dari mana? Anda menghitung lagi. Ya, katakanlah di sini apa? LHR. Nggak keluar ya. Kemudian ya, LHR data ya dikalikan 1 plus I pangkat N. Kemarin ya. Ya. Jadi menumbuhkan LHR itu seperti ini, selalu seperti ini. LHR data menjadi input dari LHR awal pembangunan. Nanti Anda ketemu lagi awal pembangunan ini menjadi input terhadap LHR yang di sini. LHR yang di sini menjadi input untuk menghasilkan LHR pada akhir umur rencana. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini, kita mencari berapa LHR-nya di awal pembangunan. LHR data dikalikan 1 plus berapa I% di sini, pangkat N. Ya, pangkat N. Kalau tahun 2020 misalnya mulai dibangun 2022, ya 2020, 21, 22. Berarti N-nya adalah 2. Anda dapatkan di sini. Kemudian kita perlu ini selanjutnya. Ya, jadi LHR yang dihitung untuk LER pada akhir ini itu adalah adalah LHR selama umur rencana. Artinya kalau Anda sudah dapatkan ini nggak pakai lagi, dibuang. Ya, fokus pada LHR ini. LHR pada saat dibuka inputnya adalah LHR di sini. Jadilah ini. Jadi di sini LHR data, di sini jadi LHR kalikan 1 plus I pangkat N lagi untuk semua kendaraan. Bisa diikuti sampai di sini? Maaf. Ya, jadi bisa Ibu. memudahkan Anda dalam menghitung. Bisa diikuti? Maaf Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Untuk yang LHR awal pembangunan itu per jenis kendaraan atau secara keseluruhan ya? Semua LHR dihitung berdasarkan jenis kendaraan. Kenapa? Karena faktor daya rusaknya atau nilai E-nya itu masing-masing berdasarkan jenis kendaraan. Kalau misalnya misalnya Anda mengerjakan TA kan nggak kayak di kelas ya. Faktor pertumbuhan kendaraan mobil penumpang 2. Truk bus misalnya yang 9 ton 3%. Kemudian truk 25 ton 4% kata. Nah, itu juga masing-masing. Ya, jadi I-nya masing-masing, N-nya yang sama.
Nanti nilai E-nya di sini ini juga masing-masing. Jelas? Oke Bu, jelas Bu. Makasih ya Bu. Oke. Dan yang penting Anda tahu urutannya dulu, ya. Kalau Anda sudah dapatkan LHR ini, maka Anda menghitung cara yang sama tadi. Berarti di sini saya insert lagi. Ini apa? LHR. Ya. LHR 1, ya kan? Dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ya. N-nya apa? N-nya UR. Dari sini sampai sini. Ya, jadi apa namanya? Anda harus tahu dari mana sampai mananya ya. Jadi yang terakhir adalah ini. Ya. Ini adalah UR. Ya. Jadi kalau misalnya Anda merencanakan 10 tahun, maka 10 tahun ini adalah dari awal dibuka sampai akhir umur rencana. Ya. Kemudian yang ini udah selesai. Udah, kalau sudah selesai dia tutup aja. Ya. Udah. Sudah selesai tugasnya. Nah, udah. Nah, tapi ingat yang saya bilang kemarin, kalau Anda di sini I-nya salah itu artinya gini, 10% ini 0,1 apa 0,01 ya, gitu. Udah kan besar sekali dampaknya kan terhadap jumlah kendaraan. Nah, kalau dari sini LHR-mu sudah salah, kira-kira ke sini benar nggak? Salah kan ya? Salah Bu. Iya, ngaribet ke bawahnya salah terus, Bu. Salah Ya. semua. Kalau LHR-nya salah, maka ke bawah ini udah nggak usah saya hitung lagi, itu udah pasti salah. Ya, oke. Kalau sudah, kita udah nyampe di sini nih. Sekarang Anda sudah punya modal LHR awal tahun sama akhir umur rencana. Ya. Nah, kemudian Anda ubah menjadi lintas ekivalen permukaan. Yang ini menjadi lintas ekivalen akhir. Ya, ini kan sama sih sebenarnya sih. LHR kalikan C kalikan E. Ya, nanti C-nya apa, E-nya apa, kita masuk ke apa namanya? Ke SKBI-nya tadi ya. Kita lihat satu-satu. Nah, nanti rumusnya ini dulu. Jadi ini adalah sigma LHR. Kenapa kok sigma? Yang ini LHR. Nah, yang ini udah jumlah semua kendaraan ini. Jadi Anda hitung mobil penumpang, truk, bis, dan seterusnya, Anda kalikan C-nya, kalikan E-nya, habis itu Anda totalkan. Demikian juga yang ini, LEA berarti LHR-nya adalah ini, C-nya masih sama dengan ini, E-nya pun masih sama. Ya, kalau sudah Anda punya LEP, LEA, jumlahkan bagi 2. Ini adalah lintas ekivalen tengah. Ya, kalau sudah dapat lintas ekivalen tengah, maka Anda keluarkan lintas ekivalen rencananya. Dari LET kalikan UR, UR-nya berapa misalnya tadi? 10 tahun. 10 tahun dibagi 10. 10-nya apa? 10 ini tahun idealnya lentur itu direncanakan di metode Minimarga. Metode analisa komponen ini adalah 10 tahun. Ya, jadi UR per 10. Udah, dengan modal LER tadi, Anda bisa menentukan IPT, IP0, kemudian masuk kepada nomogram untuk mendapatkan nilai ITP. Habis itu, A1-nya dapat, A2-nya dapat, A3-nya dapat, tinggal tebalnya. Tebal untuk lapis permukaan. Ya, jadi
Yang Anda hitung di metode analisa komponen ini hanya lapis yang paling atas. Yang Anda buat di laboratorium itu juga lapis permukaan, kecuali kalau asistennya bilang ACBC ya, nah berarti itu fondasi ya. Tapi rata-rata biasanya kita pakai kayak yang lapis permukaan. Ya, jadi secara umum mengerjakannya seperti ini. LHR awal, LHR akhir, kemudian jadi LEA, satunya lagi LEP, ditambahkan atau dirata-rata jadi LET kalikan UR dibagi 10, jadilah lintas ekivalen rencana. Oke. Nah, sebelum masuk ke contoh, kita keluar dulu ya. Kita masuk ke metode ininya, udah punya ya? MAK-nya sudah punya ya? Nah, kita lihat masing-masing tabelnya tadi ya, yang diperlukan tadi. Per definisi Anda bisa baca sendiri ya, angka ekivalen dari suatu beban sumbu adalah angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditemukan oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan satu lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton. Ya, waktu pertemuan pertama kita sudah membicarakan faktor daya rusak. Jadi di sinilah faktor daya rusak bekerja ya pada setiap beban sumbu. Terus kita masuk ke tabel-tabelnya. Nah, ini D1, D2, D3. Udah keluar nggak ini? Kurang gede? Sudah cukup kelihatan? Sudah Ibu, terlihat. Sekarang lagi di 1.6 perkerasan jalan ya Ibu. Oke, ya betul. Nah ini ya, kan kita punya susunan perkerasan lentur seperti ini. D1 itu adalah lambang untuk tebal perkerasan paling atas atau lapis permukaan. D2 ini untuk pondasi atas. D3 adalah untuk pondasi bawah. Ya, jadi lapis permukaan, LPA, LPB bawah adalah tanah dasar. Ya. Nah, ini adalah susunannya. Yang kita cari hanya D1 di metode analisa komponen. Kenapa? Karena konsepnya adalah memaksimumkan lapis permukaan. Kalau lapis permukaannya udah maksimum tebalnya, maka kita asumsi yang di bawah terlindungi. Sehingga di sini D2 dan D3-nya diambil nilai minimum. Kalau saya maunya yang D3 yang ini, boleh. Ya boleh aja, itu ya. Jadi Anda bisa bermain-main dengan metode analisa komponen ini, ya, dengan memaksimumkan lapis pondasi. Silakan. Oke, kita masuk ke, nah ini masing-masing ya. Kita tadi Anda ada nilai C ya, LHR kalikan C kalikan E tadi ya. Untuk menentukan lintas ekivalen awal, ya, atau lintas ekivalen permulaan, dan lintas ekivalen akhir, ya. LHR kalikan C kalikan E. Nah, Anda lihat di sini bahwa koefisien distribusi kendaraannya atau C ini tergantung dari jumlah, ya, jumlah lajurnya. Ini bukan jumlah lajur ya, ya satu lajur. Bukan jumlah lajur ya, jalur ya, ini ya, sesuai yang di atasnya ya. Nah ini, kalau lebarnya 55 sampai ini, ya 8,25, angkanya 2. 825 sampai 11, ini 3. Ini akan Anda pakai seterusnya sampai dengan Rextran, ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Jika jumlah jalurnya 2, kendaraan ringan, kemudian ini kendaraan berat, jalannya Anda atur satu arah,
diatur 2 arah untuk masing-masing kendaraan, maka Anda lihat faktornya. Misalnya di depan Mercu Buana nih. Di depan Mercu Buana itu kan 22 UD ya. 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi. Ya, ya enggak? Lebarnya Iya benar Bu. jadi sekitar 6 sampai 7. Jadi dia ada di ini. Nah, kemudian kendaraan ringan, kendaraan berat, kita cari faktor C-nya. Ingat di sini berat total kurang dari 5 ton ini dikategorikan sebagai kendaraan ringan. Kendaraan berat apabila lebih dari 5 ton. Ya, ini kategorinya. Oke, sekarang Anda lihat di sini. Jika jalan di depan Mercu Buana itu adalah 2 arah, 2 arah, maka 0,5 untuk kendaraan ringan C-nya dan 0,5 untuk kendaraan berat. Kalau misalnya di depan kita diatur 1 arah, maka faktornya adalah 0,6 dan 0,7. Ya, oke. Bisa ya? Nah, kita geser ke angka ekivalen beban sumbu. Oke. Ini angka jangan dihafalkan. Ya, jangan dihafalkan. Tapi sebaiknya Anda punya rumusnya. Ya. Apa rumusnya kemarin? Masih ingat rumusnya yang ini? Faktor daya rusak. Maksud rumusnya Bu, yang ini bukan sih Bu, angka ini faktor kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan, itu maksudnya Bu. Apa rumusnya? Kayaknya belum, kalau di Hanafi nggak tahu Bu untuk rumusnya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak? Kita sudah bicarakan ini di pertemuan pertama loh ya. Nih. Masih ingat nggak saya ngajarin ini? Kelihatan? Pernah merasa lihat ini di pertemuan kita yang pertama? Ya, jadi inilah faktor daya rusak. Kalau single axle, ya, jadi beban sumbu tunggal, maka Anda punya rumusnya P dibagi 8,16 pangkat 4. Kalau sumbu ganda, maka Anda punya 0,086 kalikan P dibagi 8,16 pangkat 4. Kalau triple, ini. Ingat? Untuk Sudah nilai ya? P-nya, untuk nilai P-nya itu apa ya Bu? Kalau boleh tahu Bu, maaf Hanafi ini Bu. Beban sumbu. Ya? Oke, baik Ibu. Kita sudah membicarakan ini ya. Nah, ada boleh dicatat yang ini. Jadi P per 8,16 pangkat 4 0,086 kalikan P per dibagi 8,16 pangkat 4. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk lagi kembali ke sini. Udah ngantuk? Belum Ibu. Belum Bu. Belum Bu. Mudah-mudahan ngantuk ya. Oke. Kita kembali ke sini. Ini kan angka ya 0,0002. Ini dari mana sih? Ya. Jadi ingat tadi mobil penumpang, ya kan? Mobil penumpang di beban gandarnya tadi
50 ya. Maksimum beban sumbunya tadi berapa? Beban sumbunya. Maksimum beban kendaraan tadi kan 2 ton ya. Di PowerPoint saya 5 tadi. ton, Ibu. Ya, Bukannya nanti 5 ton kita ya, Bu? lihat di modul 6-nya ya. Oke, baik, Ibu. Nah, kan 2 ton maksimum ya mobil penumpang itu. Pembagiannya adalah 50%, 50%, sehingga sumbu depan 50%, yang as belakang 50%. Jadi 1-1 ya. Jadi Anda menuliskannya 1000, ini kan 1 ton ya. 1000 kilogram ini 0,002. Jadi Anda hitung faktor daya rusak untuk sumbu pertama, sumbu depan, ditambah faktor daya rusak untuk sumbu belakang. 0,002 dari mana? Pakai yang tadi. P-nya adalah tonase tadi ya. Dibagi 8,16, jadi 1 dibagi 8,16 pangkat 4. Itu untuk as depan. As belakangnya juga begitu. Ya, maka Anda dapatkan 0,0002 ditambah 0,002 itu untuk satu kendaraan. Jelas? Kalau misalnya saya punya 9 ton total beratnya. Ternyata pembaginya adalah misalnya 4 di depan, 5 di belakang. Maka Anda cari 4 ton itu 0,0577, 5 tonnya adalah 0,1410. Oke? Jelas? Oke, paham, Bu. Jelas, Bu. Nah, sekarang masalahnya adalah apabila Anda sudah melewati 8,16 ini. Ya, hati-hati dengan kelas jalan. Kelas jalan, kapan dia boleh dilewati? Kelas jalan itu kan ada ininya ya, di rambu-rambunya itu ada 8 ton gitu ya. Pernah nggak lihat rambu tonasenya itu? MST 8 ton, MST 10 ton di pinggir jalan. Di tol paling, Ibu. Ya, Ada, di Ibu. tol boleh. Pernah lihat ya? Nah, itu Pernah, Bu. muatan sumbu terberatnya, ya. Jadi, yang lewat di situ tidak boleh melebihi itu, tapi per as, bukan total. Ya. Jadi kalau di situ misalnya 10 gitu misalnya. Ya, atau 8 ya. Jadi mulai 8 ton ke atas, ini Anda boleh memasang dia atau asumsi sebagai sumbu ganda. Tandem ya. Yang tadi itu jadi 16. Ya. Jadi Anda boleh masuk ke sini. Kalau saya mau tetap di sini, Bu, ya silakan aja. Nggak ada dari nomogramnya, nggak ketemu nanti tebalnya. Kenapa? Ya kalau mau nomogramnya mau diekstrapolasi nanti bisa ketemu tebalnya 2 meter gitu. Ya. Harus sudah waktunya Anda masuk kepada rigid pavement. Ya. Jadi ini Anda lihat di sini ya, begitu 8,16 ke atasnya berapa nih? 1,4, 2,2. Nah, inilah waktunya Anda untuk berpindah ke sini. Jadi kalau misalnya Anda punya komposisi 4 ya, 4, 12 misalnya, yang 4 tan ini 0,0577, oke, yang 12 Anda asumsi dia sudah tandem plus 0,422, tergantung dari susunan truknya, ya. Udah ya? Nah, habis itu Anda bisa menghitung LEP ini. Ya, jadi sebenarnya tahapannya sudah ada di dalam buku SKBI-nya itu. Kalau ini sudah didapat, LEA juga bisa dihitung. Habis itu ngitung rata-rata tadi ya. Udah ngitung rata-rata, Anda masukkan nilai LET kalikan FP. FP-nya apa? UR per 10. Sama ya?
Oke, maka urusan lalu lintas selesai sampai di situ. Sekarang daya dukung tanah. Kalau kita survei, yang kita dapatkan adalah nilai CBR, bukan nilai daya dukung tanah. Ya, maka Anda bisa memakai ini. Nilai CBR-nya berapa misalnya di sini? 7, Anda tarik garis horizontal aja. Ya. CBR-nya misalnya 7 gimana sih ini? Kecil banget ya. Kelihatan? Nah, ini ya, ini berapa nih? 1, 4, 5, 6, 7. Ya. CBR 90-nya adalah 7%. 7% Anda tarik garis horizontal. Ya. Garis horizontal di situ Anda bisa 7, mencong. Ya udahlah. Ya. Jadi Anda tarik garis horizontal, maka ini adalah nilai CBR-nya. Daya dukung tanahnya. Ribet, Bu. Nggak mampu matanya gitu ya, kayak saya udah tua, udah nggak mampu matanya melihat ini. Maka Anda boleh memakai rumus yang dari Pak Gilang kemarin, 4,3 log CBR. Dikali log ya, Bu? Dikali log CBR ya, Bu? Kalau Anda lupa, Anda boleh lihat di modul saya juga ada, silakan nanti dilihat ya. Di situ juga Ibu ada. Boleh nanya nggak, Ibu? Ya. Untuk UR itu umur apa ya, Bu? Umur rencana. Umur rencana itu Anda berarti... mau merencanakan perkerasan itu tahan sampai berapa tahun. Ya, kalau metode analisa komponen di sini idealnya dia adalah 10 tahun. Karena itu selalu pembaginya tadi FP-nya adalah UR dibagi 10. Ya, saya mau merencanakan 15 tahun Bu konstruksi langsung, ya nggak apa-apa, silakan aja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, itu DDT ya, Anda sudah punya DDT. Kemudian faktor regional ya. Ini faktor yang berpengaruh ya terhadap kondisi perkerasan ya. Tadi ada faktor kelandaian tadi ya, dilihat di diagramnya. Kemudian ada faktor kendaraan berat. Kemudian ada iklim. Ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa untuk kelandaian Anda boleh pakai ini 6, 10 lebih dari 10. Ya, iklim batasannya adalah 900 mm per tahun. Nah, kemudian ini adalah angkanya. Misalnya Anda ketemu di 0,5 langsung pakai ya. Kalau 0,5 berarti langsung pakai kan? Ya enggak? Kalau misalnya ya, Anda ketemunya di 1,5 sampai 2. Itu yang dipakai 2 bukan Bu? Hah? 2 apa 1? Yang dipakai 2, 1,5 atau Anda jumlahkan bagi 2? Ya, Anda pakai interpolasi ya Bu ya? Enggak, Anda boleh pakai 1,5, Anda boleh pakai 2. Ya. Tapi yang enggak boleh itu misalnya gini, ketemunya 1,5 sampai 2 misalnya gini. Terus Anda menuliskannya langsung FR 1,5. Nah, itu jadi salah. Kenapa? Karena di sini ada 1,5. Jadi Anda harus menyebutkan bahwa FR-nya adalah 1,5, atasnya kurang dari 900 mm per tahun, persen kendaraan beratnya lebih dari 30%, kelandaiannya 6 sampai 10. Ini definisi kendaraan berat. Ya. Bentuk alimer serta prosentase kendaraan dengan berat 13 ton. Artinya apa? Dari susunan kendaraanmu tadi,
yang lebih dari 13 ton itu diasumsi sebagai kendaraan berat. Ya. Oke, yang kurang berarti dalam tabel ini tidak dihitung. Jelas ya? Sekarang indeks permukaan. Ya, ingat kemarin kita berbicara yang bentuknya kayak gini? Nggak keruan ya. Yang lengkung kemarin. Nah, ini ya, yang konstruksi langsung. Ingat, ini adalah IP 0, yang ini adalah IPT. Ya, jadi Anda lihat di sini, beberapa nilai IP beserta artinya adalah seperti tersebut di bawah ini. Ya, ini adalah IPT. IPT untuk permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat mengganggu, ini adalah 1. Kemudian 1,5, 2 sampai 2,5. Nah, biasanya jalan tol nggak boleh ke bawah ini. Jalan tol biasanya dia 2,5, ya. Oke, nah masuk lagi kepada IPT-nya. Tadi LER sudah dihitung, klasifikasi jalannya Anda punya, misalnya arteri, LER-nya adalah 800 misalnya, berarti antara 100 sampai 1000. Jalan lagi ke sini, 2, 2,5. Nah, milih lagi silahkan. Mau pakai 2 silahkan, pakai 2,5 silahkan. Ya, kenapa Anda harus milih? Ya, nanti kaitannya adalah dengan nomogram, ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah IP 0. Ya, IP 0. Kalau tadi kan saya sampaikan ya, IP 0 tergantung dari bahan apa yang mau kita pakai. Kalau Anda punya laston, maka pilihannya ini. Lebih dari 4 atau 3,5 sampai 3,9 sampai 3,5. Itu kondisi awalnya. Jadi ini apa sih sebenarnya? Ini gambar, ini angka paling atasnya ini. Ya. Pada saat dibangun, indeks permukaannya itu. Kalau misalnya kita punya data ketidakrataannya, ya silakan aja dipakai berdasarkan nilai ketidakrataannya. Ya, jadi dari nilai roughness-nya bisa dilihat, maka Anda boleh pakai untuk membuat kategori ininya, angka-angka ini. Kalau tidak punya data lapangannya yang ini, ya, maka ya udah pakai berdasarkan bahan apa yang mau Anda terapkan pada perkerasan yang sedang direncanakan. Kemudian koefisien kekuatan relatif. Kita punya rumus, nggak ada rumusnya di sini ya. Ini aja. Rumusnya adalah ITP sama dengan A1 kalikan D1 plus A2 kalikan D2 plus kalikan D3 plus dan seterusnya AN kalikan DN, ya. Kalau berlapis-lapis gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, tadi dari bagian atasnya kan udah ada ya ini ya. D apa? D itu adalah tebal untuk lapis permukaan, ya kan?
Iya Bu, benar. D2 Untuk adalah tebal lapisan. untuk lapis pondasi atas. D3 adalah tebal untuk lapis pondasi bawah. A1, A2, A3 ini adalah faktor kekuatan relatif. Ya, jadi A1, A2, A3 ini faktor kekuatan relatif. Anda lihat di sini bahwa untuk lapis permukaan kan A1 tadi ya, dari ini sampai batasnya ini. Ya, Anda lihat di sini bahwa lapis permukaan ditentukan oleh besarnya nilai stabilitas. Ya, kemudian A2, ini adalah A2. A2 untuk laston ini tetap ditentukan oleh stabilitas. Ya. Kemudian untuk tanah ya, udah apa namanya? Perbaikan tanah ya ini ya, campuran semen dengan tanah ini ditentukan oleh nilai kuat tariknya. Kemudian di sini apabila lapis pondasi atasnya menggunakan ini batu pecah kelas A, kelas B, kelas C gitu ya, maka ditentukan oleh nilai CBR-nya. Untuk yang A3 ditentukan oleh nilai CBR-nya. Nah, hubungannya apa sama kuliah kita sebelumnya? Anda lihat di sini bahwa untuk lapis pondasi bawah ya, Anda lihat untuk lapis pondasi bawah dia punya ini nilai CBR-nya. Ya. Kemudian untuk lapis pondasi atas 60, 80, 100 ini adalah untuk nilai CBR sesuai dengan kelas ininya ya, kemarin ya. Kelas A, kelas B, kelas C-nya. Nah. Kemudian A1, A2 udah. Sekarang yang dicari kan cuma satu, yaitu D1. D2, D3-nya dari mana? D2 dan D3-nya dianggap nilai minimum. Ya, Anda mencari nilai ETP, dari nilai ETP ini didapatkan misalnya 6,7 sampai 74,9, katakanlah kita punya angka 7. Maka tebal minimum, ya, tebal minimum untuk lapis permukaan adalah 7,5. Ini dipakai nggak di perhitungan? Enggak. Ya, dipakainya kapan? Kalau misalnya dari rumus ini Anda menghasilkan D1 5 cm. Padahal minimumnya tadi berapa? 7,5 ya. Maka yang Anda pakai di lapangan adalah 7,5. Tapi kalau misalnya hasil D1-nya Anda dapatkan dari perhitungan 10 cm, maka yang dipakai adalah 10 cm. Ya. Jadi ini adalah batas minimumnya boleh dibangun ya, direalisasikan. Sekarang lapis pondasi. Tadi masih berapa tadi ya? 7 ya. Tadi kita punya angka di 7. 7 berarti di sini ya. Kemudian aninya batu pecah, lapis pondasi atasnya batu pecah misalnya, atau ini, maka kita pakai segini. Tapi kalau misalnya pakai laston, maka LPA-nya ini. Di sini Anda ganti jadi katakanlah batu pecah, maka A2-nya, A2. A3-nya di sini adalah 20. A2 ya, D2 ya, sorry. Kemudian D3-nya, nah D3-nya adalah ini. Berapa nilainya? 10 Bu. 10. Ya. Ibu mau nanya Ibu. Ya. Itu untuk lapisan pondasi itu berarti semuanya adalah 10 ya Bu ya? Pondasi yang mana? Itu tadi Bu, buat nilai D3-nya. Nah ini. Ya. D3 Oke, baik. dipasang 10.
D2 bervariasi tergantung dari nilai ITP-nya, ya, dan bahannya, bahan pondasinya. Jelas ya? Jelas Ibu. Izin bertanya Ibu, berarti nanti di tugas besar 1 ini untuk kan sudah diketahui itu Bu nilai ITP-nya. Nah, terus nanti di samping-sampingnya disebutkan juga Bu bahan-bahan yang berdasarkan nilai ITP-nya begitu Ibu. Jadi lengkap maksud saya. Nah, biasanya bahan ini katakanlah sudah ditentukan di atas, ya sudah langsung Anda pondasi Anda tentukan pakai A. Maka A1-nya ini. Terus apa namanya? ITP-nya D3-nya pakai apa saja kan tidak ada masalah. Jadi D3-nya 10 cm. ITP-nya D2-nya Anda menyebutkannya D2 kan setelah perhitungan. Ininya kan dicari dulu. Oke, baik Ibu. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan ITP-nya? Masuk ke gambar-gambar. Ah, ini dia ya. Ada berapa gambar nih? Nomogram 1, nomogram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, habis? Ada 9 nomogram. Salah nomogram, salah. Ya. Nah, kita coba lihat. Ini kelihatan nggak? Nah, ini mungkin ya. Terlihat Ibu. Ya, ini nomogram nomor 1. Kapan Anda menentukan nomogram nomor 1? Anda lihat di atas. Ya. Tadi Anda menentukan IPT ya. IPT katakanlah ini jalan tol, IPT-nya berapa? 2,5 ya. Ini IPT. Kemudian IP 0-nya, Anda pakai apa? Laston yang lebih dari 800 misalnya. Ya. Jadi laston maksimum lah ya stabilitasnya. Maka Anda boleh pakai ini. Ya, maka Anda dapatkan nilai ITP-nya. Dari mana nilai ITP ini? Ya, maka dari nilai tadi DDT sudah Anda dapatkan ya? Ya dong. Iya Bu, dukung tanahnya sudah di. Katakanlah DDT-nya 5. Ya, dari apa? Dari rumus maupun dari grafik boleh. Kemudian LER-nya katakanlah Anda dapat 10, 1000 ya. Jelas ya? Ini kan sudah dihitung, ini sudah dihitung kan ya? Maka silahkan Anda hubungkan. Mencong-mencong ya. Inilah di atasnya aja. Anda lihat di atasnya ya. Jadi 1 dihubungkan dengan 2, pertemukan dengan garis ini. Jelas? Jadi ini ditarik, ketemu sampai sini. Sudah? Ya. Kalau udah nyampe di sini, katakanlah gini ya. Ini 10 kan? FR-nya berapa tadi? Anda ambil 2. Tarik lagi 2 ke FR2. Nah, ketemu 9,5. Inilah ITP bar yang Anda cari. Bisa? Bisa ya? Jadi sudah ada petunjuknya di atas. DDT, LER, Anda tarik lurus sampai ketemu ITP. ITP Anda punya nilai FR, hubungkan, Anda dapatkan ini. Ya. Nah, ini perlunya mata dan pensil yang tajam. Kenapa? Karena kalau Anda tidak
pensilnya nggak tajam gitu ya, pasti ini bergeser ya hasilnya. Ya. Nah, pergeseran sedikit ITP aja itu akan menimbulkan perbedaan tebal. Ya. Jadi hati-hati nih. Jelas ya ini ya, 2,5, Anda lihat 2,5, 4, maka pakai nomogram 1. 2,5, 3,9, 3,5, Anda pakai nomogram 2. Begitu Anda pilih sampai 9 tadi, sesuai dengan keperluan. Ya, bisa ya membacanya? Kalau sudah nilai ITP, maka Anda balik lagi ke rumus ini. Mana tadi rumusnya saya tulisnya? Ah, ini dia. Ya, jadi ini adalah ITP bar. Ya, nilai ITP ada, nilai A1 ada, nilai A2 ada, nilai D2 ada, A3-nya ada, D3-nya aja. Yang tersisa adalah D1. Bisa dihitung? Bisa Ibu. Oke. Oh, berarti tujuan dari mengetahui itu semua untuk mencari nilai D1 ya Bu ya? Betul. Karena D1 itu adalah tebal lapis permukaan. Jelas ya? Ada yang ditanyakan Ibu, sampai di sini sebelum saya masuk ke contoh Hanafi, Bu. soalnya? Hanafi Bu, Iya, izin silakan. bertanya. Untuk ini Bu, saya Hanafi masih bingung untuk mencari indeks permukaan pada awal umur rencana Bu untuk melihat nilai IPO-nya itu loh Ibu. Maaf. Tadi kan iya Ibu. Nah, tadi kata Ibu kalau dia apa ya tadi? Nah, kalau dia lebih dari 4, kita tolak ukurnya dari yang roughness nih ya Bu ya. Enggak. Boleh dijelaskan ulang nggak Bu gimana buat yang mencari indeks permukaan ini Bu? Ini kalau Anda punya datanya. Anda lihat nilai roughness atau ketidakrataan ya, ini dia. Alat pengukurannya dipakai dengan ronemeter NASRA yang dipasang pada kendaraan standar. Datsun, itu kan ya. Kemudian dia disuruh jalan dengan kecepatan 32 km per jam. Jadi kalau Anda pernah lihat alat ini jalan di jalan tol, jadi ada, apa namanya, ada mobil bawa alat di belakangnya gitu ya. Itu adalah nilai apa, untuk mengukur apa biasanya ini dengan Bengkelman bin ya biasanya bisa, itu adalah untuk mengukur ketidakrataan jalan. Nah, kalau data ini Anda tidak punya, maka pakailah data dia mau dibuat dengan lapis perkerasan apa. Ya, laston, lasbutak, HRA, burda, burtu, lapen, dan seterusnya. Maka Anda pakai nilai ini. Kalau punya datanya, maka misalnya ketidakrataannya per kilometer adalah kurang dari 1000 mm per kilometer dari data roughness tadi. Oh, berarti 4. Itu kalau Anda data. Kalau Anda tidak punya data, maka pakailah yang sebelah kiri. Laston lebih dari 4, laston 39, 3,5. Gimana Bu mengira-ngiranya? Anda bisa boleh dari sini. Ini ya. Anda lihat ini. Ini kan makin ke atas makin bagus kan? Iya Bu, Range-nya ini kan bagus. dari bawah ke atas kan makin bagus nih. Kondisi permukaannya. Tadi yang atas ini. Yang IPT kan kelihatan ya. Nah, ini kan 1, 1,5, 2, 2,5. Ini kan makin ke atas makin bagus. IP0 juga tentunya seperti itu. Nah, sehingga Anda boleh pakai ini sebagai rentang asumsi ya. Misalnya Anda punya Marsal stability-nya adalah lebih dari 744. Misalnya Anda punya stabilitas Marsalnya berapa? 800 gitu. Nah, Anda boleh pakai yang paling atas ini 0,4. Ini sudah rentang paling atas. Yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini untuk laston ya. Nah, di atasnya Anda punya cuma 2 di sini untuk laston, lebih dari 4, 3,5, 3,9. Maka Anda bisa asumsi itu tadi ya, yang stabilitas tinggi tadi Anda boleh asumsi 4, di bawahnya Anda bisa asumsi 3,5
3,9 sampai 3,5. Kelas buka juga kayak gitu, ya. Jadi asumsi paling gampang lihat jelas ya, Nafi ya? Iya Bu, jelas Bu, terima kasih Bu. Boleh lanjut ke contoh soal Bu. Oke, ada yang lagi yang ditanyakan sebelum saya masuk ke contoh soal? Ini ya rumusnya ya. Nah, Maaf Ibu, izin bertanya, ini mengenai PDF soal PDF yang Ibu pegang ini sebagian dari kami belum punya Ibu. Kira-kira dapatnya dari ya mana Ibu? carilah, cari di internet, gratis. Kan kemarin saya udah kasih tahu. Nih, kalau satu orang sudah punya ya di copy yang lain. Ini Anda ketik metode analisa komponen. Oke, siap Ibu. Soalnya Nafi kan nggak masuk kemarin. Makasih Bu. Ya, dicari ya, dicari sendiri. Saya tidak memberikan apa yang bisa diambil di internet. Sudah zamanmu dengan saya berbeda ya. Kalau saya cari beginian dulu ya cari ke toko buku, beli. Kalau kamu bisa mendapatkan dengan gratis di internet ya. Jadi nggak ada namanya tidak punya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau sudah saya pindah ke contoh soal. Tidak ada? Oke, kita masuk lagi ke ini ya. Doli ini kepental apa baru masuk? Oke. Jadi saya berharap dengan penjelasan ini, kemudian Anda punya metode analisa komponennya tadi, Anda punya modul, silakan di-download modulnya, Anda akan bisa mengerjakan tugas yang dari Pak Gilang. Ya, setelah itu akan ada satu tambahan lagi, saya kemarin belum ini ya, belum ngasih tugas yang campuran ya, yang campuran dengan tambahan ini nanti. Biar saya bisa masukkan ininya, nilai TP1-nya ya. Oke. Ini adalah soal yang ada di SKBI tadi ya. Nanti bisa dilihat. Ya, silakan dilihat yang ini contoh untuk lalu lintas tinggi di situ yang saya ambil. Ya, saya biasanya begitu kalau contoh-contoh itu ngambilnya dari standarnya saja supaya Anda nggak punya modul pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting punya standarnya tadi, gitu ya. Saya hanya menjelaskan yang di dalam standar itu dari mana sih asalnya, gitu. Nanti kalau misalnya Anda ketemu saya di lalu lintas, saya juga begitu. Saya akan ambil contoh dari MKJI. Yang penting Anda tahu dari MKJI itu tabel-tabel itu isiannya dari apa, gitu ya. Nah, ini ya, rencanakan tebal perkerasan untuk 2 jalur. Data lalu lintasnya tahun 81, udah tua banget ya. Kamu lahirnya tahun berapa nih? 2001, 2002 Bu. Aduh. Duluan buku ini ya. Lahirnya ya, duluan standarnya. Ya, jadi nanti silakan sambil dipelajari yang 2013 sama 2017 ya. Nah, kita ini tahun 81 data lalu lintasnya ya. Jadi tahun data adalah 81, kemudian umur rencananya adalah 10 tahun dan 20 tahun. Ini hubungannya apa? Nggak ada. Ya, jadi ini contoh soal yang pertama, ini contoh soal yang kedua. Nggak ada hubungan 10 sama 20. Kemudian jalannya dibuka tahun 85. Ya. Pertumbuhan selama masa pelaksanaan adalah 5% per tahun. Perkembangan lalu lintas untuk yang 10 soal yang A ini adalah 8%, sedangkan untuk yang 20 tahun ini 6%. Ya, kita coba kerjakan masing-masing. Nah, poin dari nilaimu yang pertama adalah ini.
Ya. Jadi biasanya ditentukan untuk lapis permukaan adalah asbuton MS 744, batu pecah CBR 100, sirtu CBR 50. Ya, kenapa ini bisa jadi nilai? Karena Anda bisa langsung mengambil A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa ya tadi? Dari tabel yang tadi Berarti ya, Bu, dari SKBI izin ya. bertanya Ibu. Ya, Jadi buat jenis bahan perkerasan ini kami bisa milih gitu ya Bu ya? Benar ya Bu kayak gitu? kalau Anda Supaya merencanakan diketahui sendiri nilai. Anda bisa milih. Tapi kalau di soal Oke, ini baik, sudah Ibu. ditentukan, ya nggak bisa milih. Gitu. Kemarin punyanya Pak Gilang kayaknya suruh milih sendiri ya? Iya Pak, iya Bu, disuruh Oke. milih sendiri. Soalnya belum Nah, diketahui buat data yang ini. oke. Kalau milih sendiri, berarti Anda berangkat dari tabel tadi. Mau pakai apa untuk lapis permukaannya, lapis pondasinya yang atas apa, lapis pondasi bawahnya apa. Gitu ya. Nah, kalau sudah Anda memilih, maka A1, A2, A3-nya sudah langsung ketemu. Di soal ini dia sudah dipilihkan. Ya, A1, A2, A3-nya. Jelas? Jelas Bu. Diketahui bahwa tahun datanya adalah 81, kemudian ada masa pembangunan, dibuka dia tahun 85. Berarti diasumsi ini dibangun selama 4 tahun ya. Nah, 4 tahun ini mirip dengan punya Pak ini tadi ya, Pak Gilang ya, tidak ada tahun pada saat dia ngambil data, pada saat itu juga dia langsung membangun gitu. Nah, kalau yang diagram saya tadi itu, dia ambil data, tapi tidak langsung dibangun. Makanya ada pertumbuhan lagi dari tahun data, awal pembangunan, kemudian awal umur rencana. Ya, jadi ini, jadi 81 ke 85, berarti N-nya adalah 4. Kalau bingung ya, bingung gimana ya? Ya udah jajarin aja lah, kayak Anda ngitung apa tuh namanya? Iya, keluar ya? Apa di gua doang? Keluar Vi. Mana Vi? Jadinya out. Kenapa? Ya udahlah, tunggu aja lah. Hah? Oke, Gimana keluar, Cok? sabar guys. Ibunya keluar. Iya, keluar deh. Ada kesalahan jaringan gitu. Nggak kepencet. Ayo lo. Gara-gara Noli nih kayaknya nih. Apa sih Krisna? Ini. Nah, di sini Bu. Iya benar, di sini Bu. Oke, selanjutnya. Padahal saya udah sampai terakhir loh tadi itu, nggak terasa kalau putus ya. Udah selesai contoh soalnya tadi. Ya udah, saya ulang lagi ya. Jadi ini dari tahun data ke awal dibuka ya. Jadi awal umur rencana ini tadi 12, 15 dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ urutannya ini kan kita udah nyampe di sini. Ya. Tadi udah nyampe di sini, kemudian kita mencari yang akhir umur rencana. Jelas ya? Nah, akhir umur rencana tadi 10 dan 20 ya. Jadi 10 dan 20 dari nilai awal kalikan 1 plus, nah yang tahun yang 10 tahun ini 8% tadi, yang 20 tahun 6%. Ya, maka Anda dapatkan 10 tahun dan 20 tahun.
Jelas sampai di sini ya. Jadi silakan dipindahkan saja apa namanya, ini ke sini, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ke distribusi beban sumbu. Distribusi beban sumbu, Anda lihat. Kalau misalnya pada soal sudah ada ininya, ya tinggal pakai. Kalau Anda tidak punya ininya, kalau di soalnya tidak tersedia beban distribusinya seperti ini, maka Anda boleh pakai gambar-gambar truk tadi itu. Ya. Jadi kendaraan ringan 2 ton, bus 8 ton, truk 2 as 3 ton, 3 as 20 ton, 5 as 30 ton. Ya, ini Anda tahu tadi mobil penumpang atau kendaraan ringan itu 50-50, maksimum beratnya adalah 2 ton, jadi 1 ton di depan, 1 ton di belakang. Bus 8 ton bisa ambil 3, 4, 6 tadi, kira-kira 3 dan 5, 5 dan 8 dan seterusnya ya. 3 as yang pertama adalah 6 ton, 2 as yang terakhir adalah tandem. Ya, 14. Nah, kemudian yang ini 5 as. 1 as depan sumbu tunggal, ya. 2 as sumbu ganda. Ya, ini berarti berapa? 3 ya. Kemudian tempelannya ini di depan 1, di belakang 1, masing-masing 5 ton, 5 ton. Nah, tinggal lihat ke faktor ekivalensi tadi. Ya, untuk ini yang saya bilang tadi, Anda tidak perlu menghafalkan tabel ekivalensi, ya, tapi Anda perlu menghafalkan rumusnya tadi. Ya, jadi kalau misalnya ujian, aduh, nggak punya tabelnya, nggak usah bingung, ya. Anda udah punya P/8,16 pangkat 4. Hasilnya P-nya adalah 1 ton. Untuk depan ini. P belakang juga 1 ton, hasilnya adalah ini. Maka total satu kendaraan adalah 0,0004. Bisa diikutin ya. Nah, bedanya adalah di sini. Kalau Anda menyebutnya 14 dalam kurung D, maka Anda harus pindah ke tandem. Ya, ke nilai yang sumbu ganda. Gitu ya. Nah, ini tinggal jumlahkan, sisanya adalah 10, 5 depan, 5 belakang, berarti ya mau ditambahkan boleh, mau dikalikan boleh, kan sama ya. 2 kali 0,1410 kan sama dengan 0,1410 ditambah 0,1410 ya. Sama aja ya, 0,14. Jadi Anda punya ini. Ini adalah nilai E-nya yang Anda cari sebagai pengali nantinya pada setiap jenis kendaraan. Nah, kemudian nilai C, tadi kita kebetulan sebagai contoh ya, tadi waktu di buku standarnya, 22 UD depan kampus, 2 arah ya, 0,5 untuk kendaraan ringan, kemudian 0,5 juga untuk kendaraan berat. Jadi kebetulan sama. Kalau misalnya isi yang satu arah, kebetulan satu arah, maka tadi 0,4, yang ini 0,6. Ya, jadi tergantung dari soalnya ya. Oke. Anda sekarang masuk ke, ini udah selesai, ini udah selesai. Kita masuk ke LEP dan LEA. Masuk ke LEP, LEA, kita lihat sini. Ini nilai C, ini nilai LHR. Ini adalah LHR pada awal umur rencana. Ya, kemudian ini adalah nilai E-nya.
Anda kalikan, Anda dapatkan nilai LEP-nya. Kemudian lintas ekuivalen akhirnya, ini adalah LHR pada tahun ke 10 dan satunya lagi, nah ini tahun ke 20 ya, jadi masing-masing. Untuk yang LEP mau 10 tahun mau 20 tahun karena awal umur ininya sama pada tahun 85, jadi LEP-nya sama. Jadi Anda dapatkan LEA pada usia 10 tahun adalah ini, LEA 20 tahun adalah ini. Ya. Awal plus akhir dibagi 2 jadi lintas ekuivalen tengah. LET 10, LET 20. Ini sama-sama 88, tapi ininya beda-beda. Ya, ini pada tahun ke-10, ini tahun 20. Anda dapatkan LET. Bisa diikuti sampai di sini? Hanafi bisa Ibu. Mungkin dari teman-teman gimana? Ada yang ditanyakan? Saya jangan ditinggal tidur ya. Bentar lagi deh. Oh iya Ibu, izin bertanya Ibu, ini untuk Gimit pada malam ini berkaitan dengan absen nggak sih Ibu? Kan saya tadi udah bilang kemarin, nggak ada absen. Oh, Anda berarti butuh aman ya, Bu, ya? silakan ikut, Anda nggak butuh nggak ikut nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Sudah ya, sampai di sini. LET sudah dapat. UR-nya tadi ada yang 10, ada yang 20. Maka Anda dapat LER 10 140, LER 20 372. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu. Bagaimana struktur perkerasan untuk yang 10 tahun dan bagaimana yang 20 tahun. Nah, dari datanya tadi disebutkan CBR subgrade-nya adalah 3,4%. Masuk kepada rumus, silahkan dipakai 4,3 log 3,4 plus 1,7. Hasilnya adalah 4. Kemudian IPT tadi ditentukan oleh apa? Nilai LER ya. Jadi silakan masukkan nilai LER 140 ini untuk mendapatkan nilai IPT-nya. Kemudian IP0 tadi bahannya sama ya. Ya, kan bahannya sama tadi. Jadi kita bisa asumsi 20 10 itu sama. Asbuton MS744. Kita bisa asumsi berapa tadi? 3,9, 3,5. Kemudian FR-nya, tadi FR ditentukan oleh kemiringan ya. Kalau kemiringan tidak disebutkan bahwa dia datar, bukit, gunung, ya Anda anggap datar aja. Atau kurang dari 6% ya kemiringan memanjangnya. Kemudian curah hujan, ya. Nah, Anda pertimbangkan. Nah, di sini kalau nggak salah di atas FR-nya sudah disebutkan di soalnya ya. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Kayaknya di ininya ada deh, di peraturannya itu nanti Anda lihat ya. Nah, kalau tidak ada FR yang ditentukan, ya Anda hitung seperti saya tadi, berapa volume kendaraan berat ya, yang jumlahnya di atas 13 ton, kita lihat. Volume kendaraan di atas 13 ton berarti berapa nih? Ini ya, berapa persen dari ini? Ya, jadi jumlah kendaraannya berapa persen dari 1390? Ya. Nah, sehingga kalau Anda sudah punya ini, maka Anda bisa masuk ke nomogram tadi. Ya. Oh, ternyata kalau IPT-nya 2, IP0-nya 3935, kita ada di nomogram nomor 4. Ya, masuk ke standar. Nomogram nomor 4, jangan dikecilin, jangan digedein kalau Anda mau fotokopi ya.
biarkan saja seperti bentuknya. Ya, tidak boleh dibesarkan, tidak boleh dikecilkan ya. Karena itu nomogram nggak boleh diapa-apain. Nanti jadi berubah harga. Kalau sudah, maka dari nomogram itu Anda masukkan LER-nya masing-masing ketemu. Ternyata ITP-nya 7,7 untuk yang 10 tahun dan 88 untuk yang 20 tahun. Maka Anda bisa menghitung untuk yang 10 tahun. Tadi 0,35 di atas sudah ada, 0,14 sudah ada, 20 sudah ada, 10 sudah ada, 0,12 sudah ada. Hasil ITP adalah 7,7, maka Anda dapatkan D1-nya adalah 10,5 cm. Ya, 10,5. Nah, tolong diingat bahwa untuk lapis pondasi kita selalu angkanya bulat. Untuk lapis permukaan boleh setengah angka, setengah senti ya. Jadi hasilnya 10,5, ya Anda pasang 10,5. Hasilnya 10,75, maka Anda tarik ke 11. 10,3 gitu ya. Maka Anda tarik terdekat 10,5. Ya, jadi dibulatkan ke setengah senti ya kalau lapis atas. Tapi kalau lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, misalnya Anda mencoba untuk memaksimumkan pondasi atas atau pondasi bawah, hasilnya ternyata pondasi atasnya itu 21,5, ya jadi 22. Ya, jadi tidak ada pecahan untuk D2 dan D3. Susah ya kalau pecahan. Coba bayangin Anda lapis pondasi atau sirtu gitu ya, ngukur sampai setengah senti kan susah ya. Ya, sehingga di situ selalu harga bulat. Ya, jadi ini produk terakhir dari perkerasan yang Anda rencanakan. Oh, tukangnya lihat. Yang atas 10,5, yang bawah 20, yang paling bawah 10. Bahannya adalah asbeton, stabilitasnya adalah 744, yang ini batu pecah CBR 100, berarti kualitas A gitu ya. Terus yang bawah adalah sirtu CBR 50, kualitas apa B kalau nggak salah ya, 50. Udah, dibeli selesailah ya. Itu yang 10 tahun. Yang 20 tahun Anda juga bisa hitung dengan cara yang sama, maka Anda dapatkan D1-nya ternyata adalah 14. Nih saya bilang tadi, jika Anda dapatkan 13,7 maka ditarik ke pecahan setengah terdekat ya. Jadi Anda boleh tarik ke 14. Kenapa kok nggak ditarik ke 3,5, 13,5 gitu? Kan jadi kurang nanti tebalnya, ya nggak? Jadi nggak memenuhi syarat, ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Hanafi, Bu, izin bertanya sedikit, Bu, mengenai soal yang diberikan sama Pak Gilang. Boleh share screen nggak, Ibu? Hanafi. Oke. Udah terlihat belum, Bu, share screen Hanafi, Bu? Ya. Nah, ini di sini kan ada jenis kendaraan, beban sumbu tadi itu yang sama seperti Ibu jelaskan. Nah, ini untuk nilai 1000, 350, 30, dan 10 ini apa ya, Bu? Volume. Ini kan sudah ada tulisannya. 1000 kendaraan, 300 kendaraan. Oh, jadi itu jumlah dari kendaraannya, Bu? Oke, baik, Bu. Ya. Oke. Ini kayaknya sama ya dengan contoh saya tadi, cuman ininya diubah sama dia. Tahunnya. Oke, baik, Ibu. Siap. Kalau angkanya ini kayaknya sama. Udah, paling itu aja sih, Bu, yang Hanafi tanya ini, Bu. Selebihnya sudah paham. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Soalnya hari udah malam ini. Ada lagi?
Tidak ada? Bisa ya? Jadi bisa dikerjakan ya punya Pak Gilang ya? Nanti saya tambah 1 soal lagi. Jadi untuk tugas terakhir ini